Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, makasih banyak ya CT Arsa yang sudah memfasilitasi, ada menjembatani kita untuk bisa belajar gimana sih mengenal Islam lebih dekat. Dan juga nih, ada sebenarnya pembelajaran-pembelajaran yang bagus kita lakukan ketika kita dalam usaha, bekerja, keseharian. Karena dalam hal ini ada namanya usaha atau ikhtiar. Pernah dengar kata ikhtiar? Oh, ikhtiar itu Masya Allah adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam menentukan pilihan. Jadi makanya ikhtiar itu penting. Ikhtiar itu bagaimana kita meluruskan niat, melanjutkan usaha, kemudian melancarkan atas usaha-usaha yang kita lakukan. Maka ikhtiar itu sangat penting. Karena ikhtiar itu diartikan pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa memilih. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memilih. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ikhtiar itu adalah sesuatu yang usaha dari bentuk kesungguh-sungguhan. Makanya mohon izin, kalau bisa yuk kita sama-sama ikhtiar. Hari ini kita ikhtiar apa ya? Nah, dalam ikhtiar ini perintah Allah di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Jum'ah kan, itu kan diminta untuk datang berkumpul salat Jumat. Tapi setelah ayat itu di ayat 10, jadi bentuk ikhtiar itu berjalan bertebaran. Bentuk ikhtiar itu karunia. Makanya kalau kita keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlika, bukakanlah pintu karunia. Karena apa? Dalam bentuk karunia. Karunia Allah itu artinya apa? Sesuatu yang menghasilkan dan melengkapi dengan doa. Jadi bentuk perlengkapan dengan doa melibatkan Allah, kemudian menambah rasa optimis. Dari sini kita menjadikan bahwa ikhtiar itu adalah rangkuman daripada beberapa sifat optimis kita, kedekatan dengan Allah, kemudian sifat bergerak kita. Dan ada juga nih, usahakan supaya bagaimana kita bisa mencari karunia Allah. Jadi kita tidak tahu di mana rezeki kita, ya. Nah, ada lagi nih, bagaimana sih bentuk-bentuk ikhtiar itu? Ada beberapa sebenarnya bentuk ikhtiar adalah bekerja dengan cerdas, konsep hidup. Jadi seseorang yang ada ikhtiar seharusnya ada konsep, ada rumusan, ada target, ada cita-cita, ada misi. Jadi seperti itu. Jadi kita bekerja sebenarnya ada target jangka pendek, ada target jangka panjang, itu bagus. Jadi terarah pekerjaannya. Lalu menghindari diri dari penyakit hati. Karena orang yang ada ikhtiar itu tidak berharap dari manusia dan tidak melihat dari orang lain. Apalagi namanya ada iri, ada dengki, ada syirik, itu harus dihilangkan. Kemudian mohon izin, tidak bermalas-malasan. Jadi orang ikhtiar itu kalau dalam hal bentuk-bentuknya harusnya tidak ada sifat malas dalam dirinya. Jadi kalau perlu dia atur durasinya, dia atur juga manajemen waktunya, itu harus sebenarnya. Jadi waktu yang berkualitas. Lalu menjaga diri, apalagi sekarang kan masa pandemik. Aku lebih baik bertahan untuk hidup daripada memaksa tapi mati. Silakan berikhtiar, karena ada 3 kan? Ada 3 apa tuh? Bentuk dalam artian kita ada hak untuk hidup, hak untuk sehat, dan hak untuk mendapatkan karunia. Oke, mudah-mudahan jadi berkah ya. Dan ada lagi nih, sebenarnya ada nggak dampak positif daripada ikhtiar itu? Jelas, ketika orang ada ikhtiar, maka ia akan menghilangkan rasa malasnya. Orang yang punya ikhtiar, insya Allah menumbuhkan harapan bahwa aku punya target, aku punya nih. Makanya orang nikah itu punya ikhtiarnya luar biasa loh. Makanya rezeki akan mengalir karena orang yang menikah itu punya target. Tahun ini nikah, tahun depan punya anak, tahun depannya lagi anak butuh-butuh, ada kebutuhan, jadi orang luar biasa. Makanya bagus juga sih kalau orang ada ikhtiar untuk, aku mau punya rumah, caranya gimana ya? Oh, caranya nyicil. Aku mau punya rumah ya, caranya nabung. Aku mau punya rumah ya, artinya bisa patungan dan sebagainya. Dan ada kepuasan batin kalau orang punya ikhtiar itu. Kenapa? Karena atas apa yang dilakukannya ternyata sudah ada jalannya. Masya Allah, tabarakallah. Nabi itu tidak pernah mencium tangan pembesar. Nabi tidak pernah mencium tangan seseorang, tapi Nabi pernah mencium tangan seorang pemecah batu. Karena kenapa? Bentuk usaha yang dilakukan. Ada ikhtiar di situ. Jadi orang-orang yang ikhtiar itu sebenarnya adalah orang-orang yang mulia, yang tidak mengadahkan tangannya kepada manusia, tapi membalikkan tangannya untuk bergerak, untuk mencari karunia Allah. Lalu insya Allah mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri untuk melakukan ikhtiar dengan satu tadi, menjaga diri,
bekerja keras, cerdas, keras dan cerdas ya. Kalau saya lihat tangan Pak CT, katanya beliau bekerjanya 16 jam, luar biasa ya. Orang ada yang bekerja cuma 8 jam, tapi beliau 2 kali lipat. Jadi sebenarnya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Mantap. Ayo, tetap usaha, ikhtiar, dan ingat, bukan hanya bekerja tapi tidak cerdas, tapi ada bentuk pelatihan diri. Jadi melatih diri, membiasakan diri jadi enak. Dan yang paling penting, dekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita butuh Allah. Sebesar apapun masalah kita, tapi Tuhanku maha besar. Allahu Akbar. Allahu a'lam bishawab. Makasih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah ya.